Teks 23 Amukan Rania. Radit dan yang lain sampai di tempat Rania. Ternyata Rania berada tidak jauh dari saung di lereng bukit. Di sana ada lapangan kecil. Seperti tempat latihan. Rania sedang meninju samsak yang tergantung. Dia bahkan tidak sadar kalau mereka datang. Angga berjalan cepat ke arah Rania. Dia ingin menghentikan Rania. Karena dilihatnya tangan Rania sudah mulai berdarah. "Berhenti Kak," teriak Angga sambil mendekati Rania. Sisi yang melihat Rania masih meninju samsak dengan emosi langsung memeluknya dari belakang. "Sudah Ran, aku mohon," kata Sisi sambil menangis. Dia tidak tega melihat Rania seperti itu. "Jangan ganggu aku sih," jawab Rania berusaha melepaskan pelukan dari Sisi. Tapi Sisi tetap bertahan sekuat tenaga. Angga yang melihatnya terus membujuk Rania. "Biarkan saja," kata Radit ketika dia dan Davin sampai. "Saya tahu kamu sedang dalam emosi. Itu cara kamu untuk melampiaskannya. Kalau ditahan juga tidak baik. Tapi ketika melampiaskan kemarahan dan kekesalan juga harus tahu kapan berhenti. Apa dengan menyakiti diri seperti ini akan membuat semuanya selesai?" ucap Radit tegas. Rania berhenti mendengar kata Radit. "Tahu apa Anda dengan kemarahan yang saya rasakan?" tanya Rania masih menghadap ke arah samsak. "Kami memang tidak tahu seberapa marahnya kamu sekarang. Karena kami tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Tapi apa karena satu orang yang membuatmu marah? Kamu mengabaikan permintaan orang-orang yang sangat menyayangimu. Lihat mereka, betapa khawatirnya mereka denganmu. Karena kamu sakit hati sampai kamu tega menyakiti mereka," tanya Radit tajam. "Benar kata Radit. Kamu harus bisa bertahan dalam cobaan ini. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri dan orang-orang yang menyayangimu, Ran," ucap Davin. Rania hanya diam. Dia membiarkan Sisi tetap memeluknya. "Marah boleh, tapi harus tahu batasannya. Jangan sampai berefek ke diri sendiri," kata Radit lagi. "Saya harus bagaimana? Ketika saya ingin mengetahui segalanya saya tidak bisa mendapatkannya, hiks. Tapi saat saya sudah tidak membutuhkannya dia datang." Rania menangis sambil terduduk di tanah. Kalau mengingat semua kejadian yang terjadi dia merasa hancur. Berat rasanya mengetahui sesuatu yang tiba-tiba. Di satu sisi dia kehilangan orang yang sangat dihargainya. Di satu sisi dia harus mengetahui kenyataan tentang ayahnya. Lama Rania terduduk menangis. Radit menyuruh yang lain membiarkannya sampai tenang. "Apa di dalam mobil lu ada kotak P3 Kavin?" tanya Radit. "Ada, biar gue ambil sebentar," ucap Davin sambil berjalan meninggalkan yang lain. Angga melihat bagaimana Radit menenangkan Rania. Dia yang awalnya tidak suka dengan Radit mulai bersimpati dengannya. Mungkin dia sudah salah menilai Radit selama ini. Setelah Rania selesai menangis, Sisi mengajaknya duduk di pondok dekat sana. Tidak lama kemudian Davin datang membawa kotak P3K. Sisi langsung mengobati tangan Rania yang berdarah. Radit dan yang lain ikut duduk di sana. Sedangkan Rendra dan Gunawan sampai di makam Retno. Setelah menunjukkan makam Retno, Rendra kembali pulang. "Saya harap Anda setelah ini langsung pulang. Jangan coba menemui Rania dulu," ucap Rendra sambil pergi meninggalkan Gunawan. Gunawan terpaku melihat tanah makam yang masih merah. Air matanya mulai menetes. Dulu dia sangat ingin melihat makam Retno. Bukan karena simpati tapi karena benci. Sekarang ketika melihat makam sesungguhnya dia malah tidak sanggup. "Retno," hanya kata itu yang terucap dari mulutnya. Lidahnya terasa keluh. Dadanya terasa sesat. Gunawan diam beberapa saat. "Mas tahu kalau rasa penyesalan ini tidak bisa membayar semua rasa sakit dan penderitaan terhadap apa yang kamu hadapi selama ini. Bahkan sampai Mas mati pun. Tapi satu-satu hal yang ingin Mas lakukan ialah membayar semuanya lewat Rania anak kita. Biarpun hanya sebesar butiran debu Mas akan berusaha," kata Gunawan terhenti. "Kamu tahu Retno, ketika Mas bertemu Rania pertama kali ada terbesit sedikit harapan kalau dia anak Mas. Mengingat namanya sama dengan yang kita inginkan. Andai saja Mas tidak bodoh meninggalkanmu dan percaya dengan semuanya. Mungkin kita bertiga akan hidup bahagia. Sekarang Mas harus bagaimana supaya Rania bisa menerima Mas, Retno.
Hiks, Gunawan mulai menangis lagi. Rasanya sesak mengingat semua kesalahannya. Apa Mas harus menyusul kamu dulu baru dia memaafkan? Tuhan sudah menghukum Mas dengan tidak mempunyai anak dari istri Mas sekarang. Sekarang dia juga menghukum Mas dengan kebencian Rania, ucap Gunawan lagi. Sebenarnya Rendra masih berada di dekat situ. Jadi dia bisa mendengar semua kata Gunawan. Dia tahu kalau Gunawan adalah orang yang baik. Selama 20 tahun mereka bersama Rendra memahami sifatnya. Hanya saja Rendra masih tidak bisa terima dengan penderitaan adik dan keponakannya selama ini. Setelah itu Rendra kembali ke rumahnya. Lama Gunawan mencurahkan rasa hatinya. Dia bahkan sudah tidak punya kata-kata untuk diucapkan lagi. Mas akan sering mengunjungimu. Di sisa hidup Mas, walau Mas tahu semua terlihat percuma. Tapi hanya itu yang bisa membuat Mas tenang untuk saat ini, ucap Gunawan. Setelah menatap makam Retno sekali lagi dia melangkahkan kaki menuju mobilnya. Untuk sekarang dia harus bersabar menunggu Rania memaafkannya. Dia akan berusaha keras mendapatkan hati anak semata wayang itu. Rania sudah mulai tenang. Tangannya sudah diobati Sisi. Sekarang dia hanya duduk diam. Kami berencana berangkat ke Jakarta sore ini. Apa kamu balik ke Jakarta bersama kami atau nyusul? Tanya Radit. Saya belum bisa memutuskan sekarang Pak. Apa saya akan kembali ke Jakarta atau menetap di sini? Jawab Rania. Radit dan yang lain terkejut mendengar jawaban Rania. Mereka tidak menyangka Rania akan memutuskan seperti itu. Semua keputusan ada di tanganmu. Saya hanya berharap kamu mau balik ke Jakarta, ucap Radit tidak semangat. Iya Ran, apa kamu tega membiarkan aku sendiri lagi di apartemen? Tanya Sisi sedih. Entahlah, saya harus memikirkan lagi semuanya. Apalagi kalau saya ke Jakarta resiko apa yang akan terjadi. Dan saya yakin laki-laki itu akan terus mengganggu, jawab Rania. Semua masalah harus dihadapi. Sampai kapan kamu akan sanggup berlari? Kalau tidak dibereskan akan terus menjadi beban, jelas Radit. Iya saya tahu. Tapi untuk sekarang saya belum bisa memikirkannya, jawab Rania. Kamu sahabat aku yang paling tangguh. Aku yakin kamu bisa menghadapi semuanya, hibur Sisi sambil memeluk Rania. Apapun keputusan kamu kami akan selalu mendukung, kata Radit lembut. Rania melihat ke arah Radit. Dia tidak menyangka bos yang selama ini cuek akan begitu perhatian terhadapnya. Ada rasa hangat terasa dalam hatinya. Mereka kembali ke rumah. Di sana Paman Rendra dan Bibi Susi sedang duduk di depan pintu menunggu Rania dan yang lain pulang. Sore harinya Radit, Davin dan Sisi pamit kembali ke Jakarta. Ada rasa enggan di hati Radit berpisah dengan Rania. Dia berharap Rania segera menyusul ke Jakarta. Cynthia sampai di rumahnya. Ketika masuk dia melihat mama, papa dan kakaknya sedang duduk di ruang tamu. Cynthia masuk dengan wajah kesal. Kamu kenapa sayang, kok cemberut gitu? Tanya mamanya. Kak Radit mah, udah 2 hari dia pergi ke Bandung belum juga pulang. Padahal aku pengen ketemu, jelas Cynthia kesal. Emang ada urusan apa Radit ke Bandung? Tanya mamanya. Karena ibu sopirnya meninggal, jelas Cynthia sambil duduk di sebelah mamanya. Hanya karena ibu sopirnya meninggal dia sampai rela pergi ke Bandung. Tanya Mama Nita heran. Itu dia yang membuat aku kesal. Sama sopir dia perhatian. Tapi aku orang yang dijodohkan dengannya dianggurin, jawab Cynthia tambah kesal. HMM tadi pagi Om Gunawan juga pergi ke Bandung, kata Chandra kakak Cynthia. Kok bisa kebetulan ya? Tanya Mama Nita curiga. Mungkin Mas Gunawan ada pekerjaan yang harus diurus di Bandung, jelas Hendra. Tidak mungkin Pak, setiap ada pekerjaan biasanya Om Gunawan selalu bawa aku, jawab Chandra. Mungkin ada urusan yang mendesak, jadi tidak memerlukanmu. Tidak semua urusan dia harus bawa kamu, jelas Hendra lagi. Iya mungkin Pak, jawab Chandra. Alah Mas, dari dulu kamu tidak pernah tahu dengan urusan kakakmu itu. Kamu terlalu takut dengannya. Mungkin kalau kamu lebih berani. Anak kita Chandra sudah duduk di posisi CEO. Bukan hanya bawahan Mas Gunawan aja, jawab Nita sinis.
Emang dari dulu Mas Gunawan lebih bisa memimpin perusahaan daripada aku, kata Hendra membela diri. Kamu aja yang terlalu takut. Mas Gunawan tidak punya anak. Kalau dia sudah meninggal siapa yang akan melanjutkan perusahaan kalau bukan anak kita? Seharusnya kamu bisa membujuk Mas Gunawan memberikan sahamnya untuk Chandra, kata Nita. Hendra hanya diam saja. Dia malas meladenin omongan istrinya. Bisa panjang kalau dia jawab. Kemudian dia pergi ke kamar. Kalau sudah ngomongin masalah ini kabur terus, teriak Nita marah. Udah mah, aku sudah senang dengan posisi sekarang. Apalagi Om Gunawan sudah memberi kepercayaan kepada aku, bujuk Chandra. Kamu sama saja dengan papamu, kata Nita sewot. Tidak lama kemudian Cynthia berdiri dari tempat duduknya. Dia bersiap-siap untuk pergi. Kamu mau kemana? Tanya Chandra penuh selidik. Mau ketemu sama teman di luar, jawab Cynthia santai. Kamu baru saja pulang. Sudah keluyuran lagi. Sebaiknya anak perempuan di rumah saja, kata Chandra tegas. Kakak tidak usah urus urusanku. Lebih baik kakak cari istri sana, biar tidak selalu mencampuri urusanku, sindir Cynthia. Kamu, Chandra mulai marah. Udah biarin aja dia ketemu sama temannya. Dia masih muda, bela Nita. Makasih mama. Cynthia pergi dulu, kata Cynthia sambil berjalan tanpa melihat Chandra. Mama terlalu memanjakan Cynthia. Dia sudah besar. Seharusnya dia sudah bisa mandiri bukan manja seperti ini. Kerjanya hanya keluyuran tidak jelas seperti itu. Apalagi dia anak perempuan. Bahaya kalau sering pergi tidak jelas seperti itu, ucap Chandra. Mengapa dia harus mandiri? Kalau dia adalah cucu perempuan satu-satunya dari keluarga Wiratmaja. Apalagi dia juga mau nikah dengan keluarga Handoko. Jadi biarkan saja dia berfoya-foya selagi muda. Uang tidak akan habis hanya karena dia suka berfoya-foya, jelas Nita santai. Susah bicara dengan mama. Kalau sempat terjadi apa-apa dengan Cynthia baru mama menyesal, kata Chandra sambil berdiri menuju kamar meninggalkan mamanya sendiri di ruang tamu. Cynthia sampai di depan sebuah bar. Ketika keluar dari mobil dia sudah ditunggu oleh seorang laki-laki. Pas berjumpa mereka saling berpelukan. Kenapa kamu mengajak aku ke sini sayang? Tanya Bastian. Aku lagi kesal, lebih baik kamu temanin aku malam ini, ucap Cynthia manja. Ya udah, ayo kita masuk, ajak Bastian sambil merangkul pinggang Cynthia masuk ke dalam bar. Sementara mobil Radit, Davin dan Sisi lewat di situ ketika Cynthia dan Bastian masuk ke dalam bar. Davin secara tidak sengaja melihat Cynthia dengan laki-laki. Dit, bukankah itu Cynthia? Ucap Davin memelankan laju mobilnya. Iya, kata Radit melihat ke arah Cynthia yang masuk ke dalam bar sambil dirangkul seorang laki-laki. Lu tidak menghentikannya? Tanya Davin. Untuk apa? Tanya Radit. Secara dia calon tunangan loh. Masak anak gadis mainnya di bar. Dengan laki-laki lagi, ucap Davin. Bukan urusan gue, jawab Radit cuek. Tapi bisa merusak citranya, kata Davin lagi. Biarkan keluarganya yang mengurus, kata Radit. Tapi kalau terjadi apa-apa, nama keluarga lu akan terbawa-bawa. Karena dia adalah orang yang dijodohkan dengan lu, ucap Davin. Radit hanya diam saja. Tidak ada tanggapan darinya. Dulu mungkin aku akan berpikir untuk menghentikannya. Tapi sebelum aku tahu kalau Rania anak Om Gunawan. Sekarang sudah berbeda. Karena orang yang asli dari tali perjodohan denganku bukan Cynthia tapi Rania, batin Radit. Biar aja, kita langsung saja pulang ke rumah. Gue sudah capek, jawab Radit. Oke bos, tapi kita antar Sisi ke apartemennya, kata Davin melirik ke arah Sisi duduk. Ternyata dia tertidur. Mungkin karena sudah lelah. Davin kasihan dengan pacarnya itu. Dia kurang istirahat sejak Bunda Rania meninggal. Beberapa saat kemudian mereka sampai di apartemen Sisi. Davin tidak tega membangunkan Sisi. Dia menggendong Sisi masuk ke dalam apartemennya. Sedangkan Radit membantu membawakan tas yang berisi baju Sisi. Setelah memasukkan Sisi ke kamarnya, Davin dan Radit langsung pergi untuk pulang ke rumah Radit. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di rumah Radit. Lungak masuk dulu, tawar Radit ketika sudah turun dari mobil Davin. Ngak,
Gue langsung pulang saja. Badan gue juga sangat capek, tolak Davin. Ya udah, sampai ketemu besok di kantor, ucap Radit. Davin mengangguk, setelah itu dia meninggalkan rumah Radit. Radit langsung masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu ada mama dan papanya lagi duduk. Malam ma, pa, sapa Radit ketika sudah sampai di sana. Kamu sudah pulang sayang, ucap mamanya senang sambil berdiri memeluk Radit. Iya ma, kami baru sampai, jawab Radit setelah mamanya melepaskan pelukan. Papa kapan pulang? Tanya Radit lagi. Kemarin siang, jawab papanya. Kakak baru pulang, Randy tiba di sana. Iya, jawab Radit. Terus di mana Antik? Tanya Randy. Dia masih di kampungnya, jawab Radit. Kapan dia ke Jakarta? Tanya Randy penasaran. Belum tahu, jawab Radit. Maksud Kak Radit? Tanya Randy. Radit hanya diam saja. Dia juga tidak bisa menjelaskan kapan Rania akan ke Jakarta. Karena dia sendiri tidak tahu. Apa semua baik-baik saja? Tanya Mama Diva. Ada yang mau Radit ceritakan sama Mama dan Papa. Tapi Radit mandi dulu biar agak segaran, ucap Radit sambil berjalan menuju kamarnya. Kak Radit tunggu, kamu harus menjelaskannya dulu, teriak Randy mendesak. Radit tidak menghiraukan Randy, dia terus berjalan ke kamarnya. Randy agak kesal. Dia sudah menunggu-nunggu kabar tentang Rania. Bahkan dia sampai tidak fokus bekerja.